Selamat datang di kuliah Mekanika bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya sentral yang kali ini membahas tentang persamaan gerak gaya sentral. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Dari fisika dasar, telah diketahui cara mencari persamaan gerak partikel ialah diawali dengan persamaan dinamika atau hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, yang kali ini percepatan A adalah turunan 2 kali terhadap posisi partikel yang diformulasikan sebagai d kuadrat R dibagi dt kuadrat. Pada kasus ini, F merupakan fungsi dari posisi di mana vektor dari R sekarang ditulis dalam kerangka koordinat polar. Bila vektor posisi R di waktu, maka kita dapatkan kecepatan translasi V sama dengan dr per dt sebagai berikut. Dan bila diturunkan sekali lagi terhadap waktu, akan kita dapatkan percepatan translasi A sama dengan d kuadrat R per dt kuadrat sebagai berikut. Sekali lagi, mahasiswa diminta untuk menuliskan secara bertahap formulasi dari kecepatan dan percepatan ini di buku catatannya masing-masing. Bila kita perhatikan formulasi ini, kita akan dapatkan dua komponen dari persamaan gerak, yaitu komponen radial yang searah dengan jari-jari atau arah dari vektor posisi R, dan komponen tangensial yang searah dengan perubahan sudut theta. Mari kita perhatikan komponen persamaan gerak dalam arah tangensial terlebih dahulu. Kita ingat bahwa momentum sudut L sama dengan perkalian silang antara R dengan MV yang menghasilkan L sama dengan MR kuadrat theta dot sama dengan konstan. Kita perhatikan via gambar di samping bahwa vektor kecepatan V juga diuraikan pada komponen tangensial dan radial, di mana arah tangensial dan radial selalu tegak lurus. Momentum sudut L kemudian ditulis sebagai MR dikali V komponen tangensial. Karena L konstan, maka torsi tau sama dengan 0, sehingga MR dikali dalam kurung 2R dot theta dot ditambah R theta double dot juga 0. Persamaan ini tidak lain merupakan prinsip kekekalan momentum sudut yang berlaku pada sistem gaya sentral. Dengan sedikit modifikasi terhadap prinsip kekekalan momentum sudut ini, dapat kita cari solusi dari perpindahan sudut theta yang merupakan fungsi dari waktu. Setelah kita membahas mengenai kekekalan momentum sudut yang diperoleh dari persamaan gerak arah tangensial, sekarang kita bahas pengaruh dari kecepatan tangensial terhadap energi. Karena pada gaya sentral berlaku juga prinsip kekekalan energi mekanik, maka energi mekanik total E sama dengan energi kinetika dan energi potensial V sama dengan konstan. K kita ketahui sama dengan setengah MV kuadrat, dengan V di sini tentu saja berasal dari komponen tangensial dari vektor kecepatan V. Kita dapatkan E sama dengan setengah M dikali dalam kurung R topi kuadrat ditambah R kuadrat theta topi kuadrat ditambah V fungsi R. Mengingat momentum sudut L sama dengan MR kuadrat theta topi, maka kita dapatkan ekspresi akhir dari energi mekanik berikut. Setelah kita tinjau komponen tangensial dari gaya, sekarang kita perhatikan komponen persamaan gerak dalam arah radial. Dari salin dia sebelumnya telah kita dapatkan gaya sentral yang merupakan fungsi dari R adalah sama dengan M dikali dalam kurung R double dot dikurangi R theta dot kuadrat. Mengingat L sama dengan MR kuadrat theta dot, maka kita dapatkan formulasi persamaan gerak sebagai berikut. Dari persamaan ini dapat kita cari solusi dari vektor posisi R atau perpindahan dari partikel M sebagai fungsi dari waktu T. Jadi, tujuan akhir dari materi gaya sentral ini adalah kita ingin mendapatkan solusi persamaan gerak dari suatu partikel jika kita ketahui bentuk gaya sentral yang mempengaruhi gerak dua partikel tersebut. Dan solusi gerak ini dinyatakan oleh vektor posisi yang komponen, yaitu komponen radial dan tangensial.
Terima kasih telah mengikuti materi persamaan gerak gaya sentral. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan mengenai energi potensial efektif pada segmen selanjutnya.